Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaria Safitri dengan NIM 1202200045 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota TPB 50. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk memenuhi tugas besar PKS 2. Untuk itu, saya membuat 2 program yang mengimplementasikan mata kuliah matematika dan fisika. Untuk matematika, saya mengambil topik pembelajaran program menghitung turunan sederhana dengan memasukkan variabel banyak X. Langsung saja ke program matematika. Kita mulai dari main, lalu mendeklarkan pilih B dan banyak. Setelah itu output program turunan sederhana, masukkan banyak variabel X. Setelah itu kita akan menginput pilih. Setelah itu saya mendeklarkan integer array n dan pangkat sebanyak pilih, lalu mengoutput y sama dengan. Setelah itu terjadi perulangan di mana perulangannya itu bervariabel b dimulai dari 0 dan berakhir di pilih min 1. Setelah itu pada perulangan ini ada output dari bentuk variabelnya n x pangkat p. Lalu di sini ada percabangan di mana pilih b-1. Jika situasinya true, maka output akan membuat plus. Jika false, maka tidak ada apapun. Setelah itu ada perulangan kembali di mana adanya output, masukkan nilai ke berapa, lalu output b plus 1, input n array b, dan output masukkan nilai p ke, dan output b plus 1 dan input pangkat array b. Setelah itu saya mengoutput bentuk persamaan, yaitu ny sama dengan, lalu melakukan perulangan dengan variabel b dimulai dari 0 dan berakhir dipilih min 1. Lalu pada perulangan tersebut adanya output n array b, output kali x pangkat, output pangkat array b. Setelah itu adanya percabangan pilih b-1 seperti tadi kondisi yang pertama. Lalu adanya perulangan lagi di variabel b dimulai dari 0 dan berakhir dipilih min 1. Setelah itu saya mengassign n array b sama dengan n array b dikali pangkat array b. Pangkat array b sama dengan pangkat array b-1. Pada bagian ini adalah rumus dari persamaan. Setelah itu saya mengoutput nilai persamaan turunan, bentuk persamaan turunan di mana adanya perulangan dengan variabel b dimulai dari angka 0 dan berakhir dipilih min 1. Pada perulangan tersebut adanya output n array b, output kali x pangkat dan output pangkat array b. Di sini tidak adanya new line agar persamaan menjadi 1. Setelah itu adanya percabangan di mana pilih b-1 seperti yang tadi. Jika true maka dia output plus dan false dia tidak akan adanya output. Setelah itu melakukan perulangan dan program pun selesai dan berakhir di end. Langsung saja kita akan run and compare. Akan ada output yang sudah kita masukkan tadi, lalu kita masukkan 2, y-nya kita masukkan, n pertama kita masukkan 3, n kedua kita masukkan 6, dan p kedua kita masukkan 5. Setelah itu program akan membuat bentuk persamaan dan bentuk turunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mata kuliah matematika dengan topik program hitung turunan sederhana. Yang pertama kita pakai include IOStream using namespace standar. Terus ini ada integer main, integer pilih. Ini adalah cout untuk judul. Kenapa pakai garis miring T ini? Karena agar nanti saat di run dia di tengah. Terus ada cout masukkan variabel x,
kita disuruh nanti ada si input pilih, dan di sini ada integer array, yaitu integer n array pilih sebanyak pilih dan pangkat array sebanyak pilih. Ada si out y sama dengan, lalu di sini ada perulangan untuk menjadikan sebuah persamaan. Di sini ada juga percabangan. Jika pilih min b kurang sama dengan 1, maka si out-nya akan plus. Jika else, dia tidak akan ada si out. Dan program perulangan bagian ini berakhir. Setelah itu di sini ada program perulangan untuk integer variabel b sama dengan 0 dan berakhir di b kurang dari pilih. Si out-nya masukkan nilai n ke 1 dan si in-nya masukkan nilai n array b. Si out-nya nilai p ke b plus 1 dan si in-nya pangkat ayat array b. Setelah itu ada si out dari bentuk persamaan ny sebelum diturunkan. Ini ada bentuk perulangan untuk membuat persamaan sebelum diturunkan, yaitu ada integer b sama seperti yang tadi. Di sini juga ada percabangan if sama seperti yang tadi. Lalu di sini juga ada perulangan lagi. Perulangan di sini terdapat rumus dari turunan yang dimana n array b sama dengan n array b kali pangkat array b, pangkat sama dengan p pangkat array b sama dengan pangkat array b min 1. Di sini ada si out. Nah, di sini adalah bentuk persamaan setelah diturunkan. Di sini ada perulangan di mana sama seperti tadi, integer variabelnya b dimulai dari 0 dan berakhir di b kurang dari 0. Si out-nya di sini untuk membentuk turunan n array b dikali x pangkat array b. Di sini ada percabangan, ada if dan else. Jika true pada ini, maka akan keluar si out plus, dan else-nya tidak akan keluar. Jadi program selesai. Kita run. Kita masukkan banyak variabel, kita masukkan 2. Masukkan nilai n ke 1 3, n kedua 4, n kedua 5, p kedua 6. Lalu akan muncul nilai dari turunannya dan nilai sebelum diturunkan, yaitu nilai setelah diturunkan yaitu 12x akar 3 ditambah 30x akarnya. Saya akan menjelaskan flowchart dari mata kuliah fisika dengan topik program membandingkan panjang gelombang transversal. Yang pertama dimulai dari main, lalu mendeklarkan integer banyak, besar dan kecil, lalu menginput banyak dan mendeklarkan integer array berupa lambda v t sebanyak array yaitu banyak. Lalu program akan mengoutput program membandingkan panjang gelombang transversal. Lalu kita diminta memasukkan banyak gelombang. Lalu kita mendeklarkan integer i. Setelah itu adanya perulangan di mana variabel i dan dimulai dari 0 sampai banyak min 1. Setelah itu pada perulangan tersebut kita diminta kita membuat output, masukkan nilai ke dan output i plus 1, input lambda array i, output masukkan nilai v ke output i plus 1 dan input v array i. Setelah adanya perulangan, lalu adanya output mencari periode t sama dengan lambda per v. Ini adalah rumus dari mencari periode pada gelombang transversal. Lalu kita mendeklarkan integer c. Setelah itu adanya perulangan dengan variabel c dimulai dari 0 sampai banyak min 1. Pada perulangan tersebut adanya rumus, yaitu saya mengassign t array c sama dengan lambda array c per v array c. Lalu adanya output periode ke output c plus 1 dan output t array c. Setelah adanya perulangan,
saya mengassign besar sama dengan T area 0 dan kecil T area 0, dimana saya akan di sini adanya perbandingan nanti mana gelombang terbesar dan terkecil. Lalu adanya perulangan dengan variabel I sama dengan 0 sampai banyak min 1. Pada perulangan tersebut ada 2 percabangan. Yang pertama untuk menentukan besar, jika dia besar lebih besar dari T area I, maka dia akan masuk ke kondisi true, yaitu besar sama dengan besar dengan cara di-assign. Lalu jika false, maka saya mengassign besar sama dengan T area I. Nah, jika kondisi kedua, jika kecil kurang dari T area I, maka dia akan masuk ke true, yaitu kecil sama dengan kecil. Dan jika dia kecil lebih besar dari TI, dia akan masuk ke false, yaitu kecil sama dengan T area I. Setelah itu adanya output panjang gelombang terbesar adalah, dan output dari besar. Lalu output panjang gelombang terkecil adalah, dan output dari kecil. Lalu di end. Langsung saja kita run and compare. Program membandingkan panjang gelombang transversal. Masukkan nilai ke 1. Kita masukkan nilai itu lambang lambda, karena di sini tidak ada lambang lambda. Kita masukkan 3. Lalu nilai V kita masukkan 1. Setelah itu kita masukkan 8. Lalu kita masukkan 4 nilai V kedua. Maka akan keluar rumus dari periode T sama dengan lambda per V. Periode ke-1 kita mendapatkan 3, periode kedua kita mendapatkan 2, dan panjang gelombang terbesar adalah 3 dan panjang gelombang terkecil adalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan program C++ untuk mata kuliah fisika dengan topik program membandingkan panjang gelombang transversal dan memasukkan banyak gelombang. Di sini kita dimulai dari I code IOStream using namespace standar integer main. Di sini kita pakai array lambda array banyak, float lambda array banyak, dan v lambda array banyak, dan flow t banyak besar dan kecil. Di sini kita pakai float agar hasilnya nanti bisa menunjukkan dalam bentuk desimal. Setelah itu di sini ada program tempat judul cout untuk program gelombang transversal, dan ada cin input untuk banyak dari gelombang. Terus di sini ada perulangan for dari integer i untuk variabel i sama dengan 0, dimulai dari 0 sampai i kurang dari banyak. Setelah itu di sini ada cout, masukkan nilai lambda, dan cin lambda array i, masukkan nilai v, ada cin lambda array v. Setelah itu program perulangan berakhir. Lanjut ke cout mencari periode. Ini adalah rumus dari periode, yaitu T sama dengan lambda per V. Lalu di sini ada perulangan lagi dengan variabel C, dimulai dari 0 dan berakhir di C kurang banyak, yaitu T array C sama dengan lambda array C per V array C. Nah, ini ada cout dari periode ke dan C plus 1 dan T array C. Lalu di sini akan dimasukkan indeks T besar untuk yang besar pada T array 0, dan indeks T kecil pada T array 0 untuk kecil. Terus sini ada perulangan lagi integer i, ini digunakan perulangan untuk menentukan mana gelombang terbesar dan mana gelombang terkecil. Di sini dengan variabel i dimulai dari 0 sampai i kurang dari banyak, dengan jika besar lebih besar dari T array i, maka dia besar, sedangkan else-nya jika tidak maka besar sama dengan T array i. Nah, jika if yang kondisi kedua, jika kecil kurang dari T array i, maka kecil sama dengan kecil, dan else-nya kecil sama dengan T array i. Lalu nanti akan ada cout panjang gelombang terbesar adalah, dan cout panjang gelombang terkecil adalah. Lalu kita akan mengoperasikan programnya. Kita akan run.
Masukkan banyak gelombang. Kita masukkan 2 dengan nilai lambda 6 dan 4, V-nya 4 dan 2. Lalu akan terlihat periode ke-1 dan ke-2, dan panjang gelombang terbesar adalah 2 dan panjang gelombang terkecil adalah 1,5. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.